Desentralisasi adalah proses penyerahan wewenang dan tanggung jawab yang semula urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan desentralisasi di bidang politik adalah meningkatkan kekuasaan dalam pembuatan keputusan publik. Yang kedua, dalam bidang administrasi adalah memperbaiki efisiensi manajemen. Yang ketiga adalah fiskal, yaitu memperbaiki kinerja keuangan melalui peningkatan keputusan. Yang keempat adalah ekonomi, yaitu menciptakan lingkungan yang lebih baik di dunia usaha. Manfaat desentralisasi adalah mengurangi kemungkinan kewenangan dari pemerintah pusat. Lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya lebih langsung. Dalam menghadapi permasalahan yang mendesak membutuhkan tindakan yang cepat. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan pelaksanaannya segera dapat diambil. Desentralisasi dapat berdampak pada sosial budaya, politik, ekonomi, keamanan, dan kesehatan. Bentuk dan konsep desentralisasi yang pertama adalah deconcentration, yaitu penyerahan sejumlah kewenangan kepada tingkatan yang lebih rendah. Yang kedua adalah delegation, yaitu perpindahan tanggung jawab. Yang ketiga adalah devolution, yaitu pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintah secara subnasional. Dan yang terakhir privatization. Sejarah desentralisasi adalah dimulai dari pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan, pra-reformasi, pasca reformasi, dan masa kini. Arah kebijakan dan strategi. Yang pertama, meningkatkan harmonisasi peraturan undang-undang. Strategi 2, meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi. Strategi 3, revitalisasi musyawarah. Strategi 4, perkuat implementasi. Strategi 5, koordinasi penanggulangan kemiskinan. Strategi 6, meningkatkan koordinasi penataan ruang dan wilayah. Strategi 7, meningkatkan koordinasi pembangunan perbatasan. Strategi 8, meningkatkan koordinasi mitigasi bencana. Desentralisasi kesehatan bertujuan mengoptimalkan pembangunan bidang kesehatan dengan cara lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tantangan desentralisasi kesehatan yaitu adanya kendala dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pembiayaan. Pembangunan kesehatan tidak cukup hanya dengan menggunakan sistem kesehatan nasional. Agar desentralisasi dapat berjalan dengan baik, maka sebagai langkah awal adalah pembagian kewenangan. Dengan pembagian ini akan jelas siapa melakukan apa dan siapa yang membiayai apa. Pemisahan dan pemilahan ini akan berdampak pada tatanan kelembagaan dan pada akhirnya pada penyediaan dan penempatan pegawai. Penataan, pengawasan, dan pembinaan tata kelola desentralisasi dilakukan secara terkoordinasi antar lembaga dan antar pusat dan daerah. Salah satu indikator utama terlaksananya urusan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah adalah tingkat pencapaian standar pelayanan minimal atau SPM kesehatan. Esensi SPM adalah pelayanan minimal bidang kesehatan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhan minimalnya. Aturan tentang SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM Kesehatan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Sinkronisasi desentralisasi kesehatan terdiri dari sinkronisasi analisis situasi masalah, isu-isu strategis, misi atau submisi, tujuan, sasaran dan indikator, target sasaran, arah kebijakan dan strategi, program daerah dengan pusat, pendanaan program, dan sinkronisasi indikasi lokasi. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.